Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Kamila. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video yang saya buat dan saya unggah ini berisikan wawancara online ataupun daring yang saya lakukan dengan beberapa pihak dari SMA Negeri 19 Jakarta, yaitu ada Ibu Rusmala selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Jakarta, lalu ada Ibu Heriana selaku Guru Bahasa Indonesia, dan ada Faiza selaku lulusan tahun 2020 di SMA Negeri 19 Jakarta. Hal-hal yang saya tanyakan yaitu berupa perubahan-perubahan yang terjadi di SMA Negeri 19 Jakarta selama masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saja ke videonya, selamat menyaksikan. Belajar mengajar itu, apakah ada perubahan selama masa COVID-19 ini, Bu? Jadwal selama COVID. COVID itu kan mulai bulan Maret ya? Iya, Bu. Maret. Jawabannya ada, udah pasti ada. Karena di normal, kalau normal itu kan belajarnya itu dari pukul 6:30 sampai jam 3 sore, ya kan? Setelah evaluasi di bulan Maret itu, anak-anak hanya dikasih belajar paling lama itu jam 12. Jam 12 siang. Nah, dari situ kan udah jelas berubah jadwalnya kan? Iya, Bu. KBM-nya hanya sampai jam 12. Kalau normal itu sampai jam 3 sore. Nah, dengan itu jadwal-jadwal berubah. Pelajaran yang setelah COVID ini, belajarnya mulai jam 7. Jam 7 sampai jam 12. Setiap hari hanya 3 mata pelajaran. Iya, Bu. Baik. Untuk jadwal kerja guru, kepala sekolah, dan staf administrasi sendiri, selama masa pandemi ini apakah tetap dari hari Senin sampai Jumat atau ada perubahan, Bu? Kalau hari kerjanya tetap sesuai hari kerja normal, Senin sampai Jumat harinya. Kecuali hari-hari libur umum, itu ya libur seperti biasa, nggak ada perubahan ya. Jamnya pun harinya tidak berubah, jamnya pun tidak berubah. Kalau untuk rapat, briefing guru, kepala sekolah dan staf administrasi itu dilakukan secara online atau offline, Ibu? Di bulan Maret, April, Mei itu semuanya online, pakai aplikasi ya, video seperti ini. Nah, Maret, April, Mei itu bisa dibilang kami itu rapat, koordinasi dan lain-lainnya semuanya online, daring, dalam jaringan. Nah, tapi setelah Juni, setelah Lebaran, habis Lebaran itu sudah mulai boleh ada apa namanya ya, sebenarnya tetap ketat PSBB-nya, tapi sudah boleh ke sekolah. Kegiatan-kegiatan di SMA 109 ini kayak gerakan literasi sekolah, terus ada tadarus, upacara bendera, itu tetap dilakukan atau tidak sih, Bu? Kalau yang tadarus itu pasti sangat bisa kami lakukan melalui online ini, melalui daring, ya. Walaupun semi online sebenarnya, karena sebenarnya hanya menggunakan WhatsApp group, Google Classroom yang notabene ini kan bisa dilihat anak, bisa tidak. Ya, tidak selalu dengan video, ya. Jadi pagi-pagi itu secara terjadwal. Tadarus itu pukul 6.30 sampai pukul 7. Iya. Ya. 6.30. Jadi murid-murid 109 tetap dibangunkan 6:30 untuk absen, tadarus, dan literasi. Iya. Ya, nah literasi. Nah, tapi kalau untuk upacara tidak mengadakan upacara karena kurang ini juga ya, kurang maksimal ya. Yang rutin itu tadarus, tetap literasi itu seminggu sekali sesuai program sekolah. Baik, gitu. Kalau untuk kayak ekstrakurikuler sama program-program OSIS dan MPK itu apakah tetap berjalan atau bagaimana, Bu? Kalau yang program OSIS MPK yang berjalan, mereka itu kelas meet tetap dijalankan. Jadi selesai akhir semester bulan Juni kemarin, mereka tetap melakukan lomba-lomba kelas meet secara daring. Seperti Mobile Legends, menulis, membuat video, tari, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak itu ternyata game. Ya, tetap ada lombanya. Tapi judul programnya kan classmate. Kemudian
latihan pramuka tetap dilaksanakan dengan online, seperti KBM sebenarnya mereka jatuhnya, ya. Tapi kalau semacam yang olahraga kayaknya dari pembayaran honor pelatih yang dilakukan sekolah, yang tidak dilakukan sekolah, artinya secara program tidak dijalankan berarti. Jadi selama pandemi COVID-19 ini nggak ada kegiatan latihan ekskul ya Bu di sekolah ya? Nggak ada. Nggak boleh kan, karena itu olahraga ekskul ini apa ya, terutama yang olahraga ya, kan mereka harus berkeringat, harus ini, itu malah nggak boleh kan. Kalau ekskul seni, mereka bisa dari rumahnya masing-masing itu nyanyi, paduan suara, nari gitu, dari rumah. Jadi nggak ada yang ke sekolah. Oke Bu. Nah terakhir nih Bu, menurut Ibu selaku kepala sekolah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh dan semuanya dilakukan secara daring ini, lebih memperhambat atau mempermudah Ibu selaku kepala sekolah? Kalau saya selaku kepala sekolah lebih mempermudah pekerjaan. Sebenarnya banyak juga manfaat situasi ini. Iya. Bagi saya, ya. Karena kalau mengelola itu tinggal saya lihat-lihat aja di sini. Ya. Selesai kerjaan teknis-teknis. Tapi itulah tetap ada yang hilang rasa apa ya, kita menjadi manusia yang utuh itu ngobrol. Biasanya kan kalau jam segini nih ada banyak anak-anak di sini nih. Tapi kalau secara pekerjaan sih saya situasi ini memudahkan saya banyak. Selama pandemi COVID-19 ini, apakah jadwal mengajar Ibu itu berubah setiap minggunya atau enggak? Jadwal kita biasanya 1 minggu itu dulu ya sebelum pandemi kita bisa 2 kali tatap muka. Kalau sekarang jadwal semua mata pelajaran cuma 1 kali tatap muka, 2 kali 40 menit. Oh, jadi jam pelajaran 40 menit ya Bu ya? Ya, jam pelajaran 40 menit, tapi dibagi rata semua hanya 1 kali pertemuan. Kalau biasanya kan Ibu bisa 1 minggu 2 kali pertemuan, artinya ada 4 jam. Tapi semenjak pandemi COVID, karena sudah diberlakukan oleh dinas, anak hanya boleh belajar sampai pukul 12. Jadi kita rata-rata mengajar hanya 1 kali pertemuan 1 minggu. Ibu sendiri kalau mengajar lebih menggunakan Zoom atau Google Meeting atau WhatsApp Group aja? Kebetulan kami diminta oleh kepala sekolah untuk secara variasi, ada WA Group, ada Google Classroom, ada juga Zoom. Ini dilakukan mengingatkan anak perlu quote terus selama 80 menit, kadang-kadang anak-anak juga agak keberatan. Jadi variasi aja, Mil. Kalau menggunakan Zoom, Ibu mewajibkan anak-anak nyalain kamera terus pakai baju sesuai harinya atau gimana, Bu? Betul. Diharapkan anak-anak pakai baju seragam sama seperti ibunya ketika mengajar juga pakai seragam. Ibu mengajar alhamdulillah pakai seragam, Mila, tidak pakai daster. Apalagi kalau pakai Zoom gitu. Kalau misalkan ada Ibu nih lagi pas banget Zoom, terus anaknya nggak ada kuota, itu tetap di absen atau gimana itu, Bu? Kan banyak tuh yang kayak gitu masalahnya. Ya, betul Mila. Kalau dia izin, kalau dia izin artinya Bu, kita nggak bisa masuk karena nggak ada kuota misalnya, atau jaringan lagi error, itu kita izinkan. Artinya kita buat antisipasi dengan membuat materi pembelajaran dengan Google Classroom misalnya. Selama masa pandemi ini, Ibu masih adain tugas kelompok itu nggak sih, Bu? Kayak presentasi kelompok? Untuk yang itu kita sementara nggak diadain. Takutnya anak-anak ketika kita adakan seperti itu, berdalih pada orang tua wajib ketemu sama kelompok-kelompoknya, lantas mereka keluar. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi untuk sementara tugas kelompok tidak kita adakan. Kalau tugas-tugas individunya dikumpulkan dalam soft copy gitu, atau Ibu minta print out-nya juga di sekolah? Print out enggak, karena dia mau menyerahkannya kemana kalau print out-nya gitu. Tetap mereka melalui WA atau melalui email. Tidak di print out. Kalau saya tetap Bu, tetap ada print out-nya.
Jadi kirim ke kampus kan, gitu. Oh, begitu. Kalau kita kan takutnya anak-anak keluar, Mila. Nanti alasannya masih print out, nggak taunya kemana-mana. Kalau seusia kalian sudah mahasiswa kan, sudah dewasa, sudah bisa tahu mana yang baik dan yang nggak boleh gitu. Tapi kalau anak-anak, ketika kita memberi mereka kesempatan untuk keluar, terjadilah sesuatu hal yang kita nggak tahu. Itu yang nggak boleh. Jadi izinnya kemana, tapi aslinya kemana gitu ya, Bu? Betul. Jadi untuk sementara print out kita tidak adakan. Tapi mereka buat dalam bentuk folder, satu kelas misalnya. Kalau Ibu minta dikumpulkan secara kelompok satu kelas, ada foldernya masing-masing. Oh iya. Nah terakhir nih Bu, menurut Ibu selaku guru mata pelajaran itu adanya pembelajaran jarak jauh, di mana semuanya itu pakai media daring, itu lebih memberatkan atau meringankan Ibu? Tugas Ibu selaku guru gitu. Kalau segi positifnya, Ibu merasa jadi pinter gitu loh. Semula kita tidak berupaya bagaimana mengetahui dunia teknologi, tapi ketika terjadi pandemi ini, mau nggak mau, suka tidak suka, agar anak-anak bisa tersampaikan materinya, kita jadi pinter, jadi belajar. Oh, kita tahu ternyata harus pakai Zoom. Ternyata begini loh, pakai Google Classroom. Atau banyak lagi media-media teknologi yang bisa kita pelajari dan ternyata memang itu menarik untuk anak-anak. Tapi dari segi negatifnya, segi kurangnya, anak-anak nggak kenal waktu, Mil. Kadang-kadang sampai pukul 10 malam masih nanya ke kita, Bu, yang tadi pelajaran tadi kita nggak ngerti, Bu. Tolong dong, Bu. Nah, atau tugas, Bu, yang kayak gini nih, Bu, gimana itu? Sampai pukul 10, mau nggak mau, suka tidak suka sebagai guru, masa kita bilang, aduh Ibu capek dong, nggak gitu. Tetap kita jawab itu aja. Iya, iya. Nah, masuk ke pertanyaan aja kali ya? Iya. Kan di kelas 12 ini tuh banyak banget kan. Sebenarnya tuh padet ya kan. Ada ujian sekolah, ujian praktik, terus ada ujian nasional juga. Nah, itu semua selama pandemi kayak gini tetap berjalan atau gimana? Kalau waktu selama pandemi sih tetap berjalan, cuma di ujian nasionalnya dibatalin. Tapi ujian praktik udah kelar semua waktu itu? Udah kelar semua, karena kan waktu itu kan mau ada lockdown kan? Ya. Diumumin tanggal segini-segini. Jadi ujian prakteknya juga dimajuin duluan gitu. Terus tryout gimana? Biasanya kan dari Sudin tuh banyak banget tuh tryout. Kalau tryout biasa sih, jalan biasa aja. Tetap. Kamu selama pandemi kayak gini ada nggak sih urusan ke sekolah gitu? Kayak balikin buku paket atau ngurusin SNM, SBM? Ada balikin buku paket, terus ngurus ijazah, cap 3 jari. Oh, udah cap 3 jari? Udah. Oh, ijazahnya itu kamu ngambil langsung ke sekolah berarti? Iya, ngambil langsung ke sekolah. Oh gitu. Aku kirain tuh bener-bener nggak boleh ke sekolah gitu loh selama lagi pandemi kayak gini. Berarti sekolah tuh boleh kok. Dibuka. Oh. Kamu gimana perasaannya pas kelulusan tuh semuanya serba online? Aku itu tahu, aku lihat di Twitter, di Instagram tuh kan pada lulusan angkatan 2020 kayak sedih banget. Nggak ada momennya gitu, kasihan. Iya, soalnya lulus online, terus wisuda pun juga online. Terakhir ketemu Februari ya kan? Iya, terakhir ketemu Februari. Menurut kamu, kan kamu sebagai lulusan 2020 ini, semuanya itu dengan adanya COVID-19 ini lebih dipermudah atau dipersulit sih, kayak urusan kelulusan, urusan ujian-ujian, urusan masuk kampus, itu lebih banyak hambatannya atau malah lebih dipermudah? Kalau menurut aku lebih banyak sulitnya ya, karena nggak semua orang tuh bisa akses online gitu loh. Karena baru juga ya semua sistemnya ya? Iya, semua sistemnya baru dan orang-orang kita kan juga pengetahuan ke teknologinya kan juga masih kurang. Kayak belum paham banget kan, banyak banget yang belum paham. Jadi menurut aku ya lebih susah pandemi kayak gini. Dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya banyak sekali perubahan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini. Harapan kedepannya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu secara langsung dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di kampus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.